Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Shalom. Selamat bergabung kembali dalam ibadah GPDI Betani Pekanbaru. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan saat ini kami mengundang dengan kasih Kristus. Kita sama-sama menyatukan hati kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Oh, memuliakan nama-Mu. Oh, memuliakan nama-Mu. Puji Tuhan, haleluya.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Kita kembali bertemu pada pagi hari ini, hari Minggu. Saya ingin menyapa Bapak Ibu dengan berkata Happy Sunday. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bertemu Bapak Ibu di tempat masing-masing. Saya ada di sini. Kita bertemu kembali dalam nuansa ibadah. Saya berharap ibadah pada pagi hari ini kita memberikan kesempatan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Bukankah tadi pagi ketika kita bangun dalam keadaan tubuh sehat, kita patut bersyukur oleh anugerahnya kita dimampukan untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Saya berharap pujian tadi memberkati Bapak Ibu, juga memberkati saya. Nanti bagi gilirannya kita akan baca firman Tuhan. Firman Tuhan kembali diambil dari periskop yang sama, yaitu dalam Injil Lukas pasal 16 yang berbicara tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya lah Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruh Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang kaya orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bangun dalam keadaan tubuh yang segar, sehat. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Biarlah ucapan syukur kami ini, kami datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu supaya kami semua diberkati, baik hamba-Mu yang menyampaikan, juga terlebih semua yang mendengarkan firman Tuhan. Lebih daripada itu, Tuhan juga memberkati hamba-Mu dengan urapan yang khusus, memampukan hamba-Mu untuk menguraikan kebenaran firman-Mu supaya kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya teringat ada seseorang berkata, ya, dia bernama Lewis Carroll. Dia berkata, pada akhirnya kita hanya bisa menyesali peluang-peluang yang kita lewatkan. In the end, we only regret the chance we didn't take. Apa saja peluangnya. Terlebih lagi kalau itu adalah peluang berdoa. Bukankah doa itu adalah nafas kehidupan bagi orang percaya? Karena dengan berdoa kita dimungkinkan memiliki kekuatan yang ekstra, karena kita manusia memiliki kekuatan yang biasa, tetapi ketika kita berdoa ada kekuatan yang luar biasa, kekuatan ilahi yang meliputi kita, yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan dari hari ke hari dengan banyak masalah. Belum lagi sekarang ada pandemi corona yang merajalela, yang masih belum tersingkirkan dari atas muka bumi. Coba lihat Yesus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, seperti kita punya darah dan punya daging. Firman Tuhan katakan, seminggu sebelum prosesi penyalipan, ketika dia berdoa di Taman Getsemani, firman Tuhan katakan, dengan sungguh-sungguh dia berdoa sampai pelunya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Hal ini yang membuat Yesus dimampukan untuk bertahan
sampai dia selesai mengembuskan nyawa terakhir di atas kayu salib. Mulai daripada gedung pengadilan disiksa sedemikian rupa, memikul salib sampai kayu salib itu dipergunakan untuk menyalib dia, mati di atas kayu salib demi keselamatan Anda dan saya. Semua ini karena doa yang memberi kekuatan kepada Yesus. Artinya apa? Ada kesempatan, ada peluang yang dipergunakan sedemikian rupa. Kita manusia, firman Tuhan katakan doa itu adalah nafas kehidupan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, bagi orang kaya ini ada dua seruan doa yang diajukan kepada Bapak Abraham sebagai gambaran doa kepada Bapa di surga. Yang pertama, dia berdoa supaya Lazarus mencelupkan ujung jarinya dan menyejukkan lidahnya, sebab dia sudah tidak tertahankan dehidrasi yang begitu parah karena panasnya siksa nyala api neraka. Yang kedua, dia berdoa, dia meminta supaya Lazarus dibangkitkan dan pergi ke rumah orang tuanya, sebab masih ada 5 saudaranya yang masih hidup, supaya diperingati 5 saudara ini agar mereka tidak mengikuti jejak langkahnya dan berakhir di tempat penyiksaan yang sedemikian berat. Tetapi dari pembacaan ini kita lihat tidak ada jawaban dari Bapak Abraham. Artinya doanya tidak terjawab. Artinya apa? Terlambat. Pintu kemurahan sudah tertutup untuk mendapatkan jawaban doa. Dalam firman Tuhan ada banyak keterlambatan-keterlambatan yang kita lihat di mana pintu kemurahan sudah tertutup. Saya kasih contoh. Pada waktu bangsa Israel, umat pilihan Allah yang dipimpin oleh Musa dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, ketika mereka menyeberang Laut Tebrau yang sekarang disebut Laut Tengah. Oleh karena Tuhan membukakan pintu kemurahannya, mereka bisa menyeberang. Laut dibelah dan mereka menyeberang di daratan yang kering, di tengah-tengah laut yang kering. Ketika mereka dikejar oleh bangsa Mesir dengan tentaranya, juga masuk ke Laut Tebrau mengejar. Tetapi ketika roda-roda kereta itu berjalan oleng sana oleng sini, ya, mereka menyadari bahwa Allah berperang ganti umatnya Israel. Mereka sadar mereka mau berbalik untuk lari dari tempat itu. Firman Tuhan katakan mereka tidak punya kesempatan lagi. Akhirnya ketika Allah memerintahkan kepada Musa untuk kembali mengulurkan tongkatnya, maka air dari Laut Tebrau kembali menutup jalan yang tadinya sudah dibuka. Firman Tuhan mencatat, bahkan sejarah mencatat, tentara-tentara Firaun semuanya mati bergelimpangan di tengah Laut Tebrau. Juga dalam perjanjian baru kita mau baca di dalam Lukas pasal 13. Di sana oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi tema siapa yang diselamatkan. Di sini saya akan baca demikian bunyi firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-13 ayat 22 sampai 25 saja saya baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada orang yang berseru kepadanya, berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.'" Di sini menggambarkan bahwa Yesus sebagai anak Allah, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, datang ke dunia untuk mencari yang terhilang, untuk menyelamatkan yang terhilang, sambil berkata, "Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat." Banyak orang yang mendengar, tetapi belum tentu yang banyak itu yang mendengar mempergunakan kesempatan tawaran Yesus itu. Sehingga orang bertanya, sedikit sajakah yang diselamatkan? Jawab Yesus, berusaha. Pergunakan kesempatan. Jangan sampai pintu kemurahan tertutup. Sebab apabila Tuhan itu sudah bangkit dan pintu kemurahan sudah ditutup, maka kesempatan itu tidak ada lagi. Kita lihat di sini, ya. Dari doa yang dipanjatkan oleh orang kaya ini, dua doa ini, dua-dua doa tidak dijawab. Yes, ya.
Bukankah tadi saya katakan bahwa doa itu adalah nafas kehidupan? Artinya apa? Artinya selagi kita masih hidup, kita mempunyai kesempatan untuk berdoa. Tetapi ketika nafas kita sudah tidak ada, kita tidak bisa berdoa. Kalau sudah mati, di samping tidak berdoa, kita berdoa bagi orang yang sudah mati pun tidak ada gunanya. Karena firman Tuhan jelas menggambarkan di sini, setelah mati mereka harus menghadapi penghakiman yang berujung masuk ke tempat pangkuan Abraham sebagai gambaran surga kekal, atau di tempat penyiksaan seperti orang kaya ini. Ya. Gak ada gunanya lagi berdoa untuk orang yang mati, karena sudah langsung menghadapi prosesi penghakiman yang berujung di dua tempat yang berbeda. Ya, ada yang masuk ke surga kekal, ada yang ke neraka. Oleh sebab itu kita lihat mengapa sampai orang kaya ini doanya tidak dijawab. Kita akan lihat firman Tuhan ya. Kita lihat di sini bahwa firman Tuhan mengatakan setiap hari orang kaya ini makan dalam sukaria, dalam kemewahan. Di depan pintunya ada Lazarus, seorang miskin yang duduk di depan pintu rumahnya, yang setiap hari menunggu makanan yang jatuh dari meja tuannya. Saya mau tanya, di mana mata orang kaya ini? Di mana perasaan orang kaya ini? Di mana telinga mata orang kaya? Bukankah dia mendengar jeritan daripada Lazarus minta makan? Bukankah mata kepalanya melihat sendiri Lazarus yang membutuhkan bantuan, pertolongan di depan matanya? Karena dikatakan di pintu rumahnya, berarti di depan matanya. Pintu sebagai tempat lalu lalang. Nah, firman Tuhan katakan begini dalam Amsal pasal yang ke-21. Saya akan bacakan firman Tuhan katakan begini. Ya. Amsal pasal yang ke-21 ayat yang 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Bukankah oleh ilham roh Raja Salomo dipakai Tuhan menulis firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi kita? Selagi masih hidup saja, apabila kita menutup telinga terhadap jeritan orang lemah, maka selagi hidup saja doa kita tidak didengar, tidak akan dijawab. Apalagi sudah mati. Ya. Jadi jangan kita pelit, jangan kita tidak mempunyai hati yang berkeburan. Lihat, ada orang-orang yang pantas kita tolong, pantas kita ulurkan tangan, kita segera menyatakan hati yang berkemuran seperti Bapa di surga yang memiliki hati yang berkemuran. Anaknya yang tunggal diserahkan ke dunia untuk mati bagi Anda dan saya. Allah adalah Allah yang berkemuran. Oleh sebab itu dia selalu berkata, ya, kita harus memiliki hati seperti Allah Bapa di surga. Ya, mari firman Tuhan juga katakan begini, selagi masih ada kesempatan. Ya, kita baca di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Halo, kesempatan itu jangan diabaikan. Selagi masih ada kesempatan baik, artinya selagi masih hidup, kita bisa berbuat yang baik. Jangan abaikan. Ya, itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa Bapak Abraham katakan ada pada mereka kesaksian Musa maupun para nabi. Kita tahu kesaksian Musa atau para nabi adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 di sana dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk 1, mengajar, 2, menyatakan kesalahan, 3, memperbaiki kelakuan, 4, mendidik orang dalam kebenaran. Karena setiap manusia kepunyaan Allah sudah diperlengkapi demikian. Nah, kalau firman Allah itu ada, yaitu kesaksian Musa dan para nabi ada pada mereka, mendidik mereka, di mana? Kok bisa terjadi hal seperti ini? Saya mau katakan jangan-jangan didikan-didikan ini diabaikan oleh orang kaya itu. Nah, kita kembali kepada
tuntunan firman Tuhan melalui Raja Salomo kepada orang-orang muda. Ya, kita dahulu semua sudah muda. Ya, kita dahulu orang muda. Kalau sekarang ada yang sudah kaya, pasti melalui masa muda. Firman Tuhan katakan begini dalam Amsal pasal yang pertama. Saya akan baca dari ayat yang pertama, dari ayat 20 sampai ayat yang ke-28 atau sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Ini adalah wejangan hikmat, oleh ilham roh ditulis firman Tuhan kepada kita, orang-orang muda, orang-orang tua yang dulu pernah muda juga sudah pernah, ya. Kita akan baca. Nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, dan di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Yesus dari jalan satu ke jalan yang lain, dari desa satu ke desa yang lain, dari kota yang satu ke kota yang lain, berjalan sambil menyampaikan firman Tuhan. Ya, di atas tembok-tembok ia berseru, dan di pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-kata. Berapa lama lagi, hai orang yang tidak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Ya, berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Ini ungkapan. Ya, Allah mengungkapkan ingin mencurahkan hatinya, ingin menyampaikan perkataannya, memberitahukan perkataannya. Ya, ingat firman Tuhan, kata Yesus, perkataan-perkataan yang kukatakan adalah hidup, roh dan hidup. Ya, dan lebih lanjut, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Allah datang memanggil lewat firman-Nya. Ya, dulu saya masih ingat waktu sekolah minggu, ya, guru-guru sekolah minggu mengajarkan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Halo, Tuhan senantiasa memanggil. Ingat deh ya. Ayat lebih lanjut. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak menerima teguranku. Firman Tuhan mengandung nasihat dan teguran. Yang salah ditegur untuk meluruskan. Ayat 26. Maka aku juga akan mentertawakan celakamu. Aku akan menolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Akibat kita tidak melakukan, meresponi. Satu, kita menolak ketika dipanggil. Dua, kita tidak menghiraukan, ya, ketika uluran tangan diberikan. Ketiga, kita mengabaikan nasihat. Keempat, kita tidak mau menerima teguran. Maka ayat 28 di sana dikatakan, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku tetapi tidak akan ku jawab. Mereka akan bertekun mencari aku tetapi tidak akan menemukan aku. Pintu kemurahan sudah tertutup. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Halo, kita benci kepada pengetahuan, padahal firman Tuhan katakan permulaan takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Itu permulaan pengetahuan, permulaan takut. Saya baca aja firman Tuhan supaya jangan salah, ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan, tetapi tidak memilih untuk takut kepada Tuhan. Artinya tidak mau pengetahuan, tidak mau firman Tuhan, mengabaikan, menolak, cuek dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh orang kaya itu. Selagi hidup saja, firman Tuhan katakan, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku tetapi tidak akan kujawab. Pada waktu kedahsyatan dan kesukaran, kecelakaan menimpa, tidak akan dijawab. Waktu kita masih hidup. Apalagi bagi orang kaya ini sudah mati. Saya percaya dia tidak memilih untuk takut kepada Tuhan, dan dia sudah mengabaikan 4 hal, yaitu 1, menolak ketika dipanggil. 2, tidak menghiraukan yang teguran atau uluran tangan. 3, ya, mengabaikan nasihat. 4, tidak mau menerima teguran. Yang terakhir, ya, juga benci kepada pengetahuan. Yang terakhir adalah tidak memilih takut akan Tuhan. Efeknya kita lihat. Efeknya kita akan melihat. Saya akan baca ayat yang ke 31.
maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Lihat efeknya. Karena mereka mengabaikan 4 hal yang tadi saya sebutkan tadi di atas. 5 hal mengabaikan pengetahuan. Dan yang keenam, tidak memilih takut akan Tuhan. Efeknya, maka mereka akan makan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Tetapi kalau kita mau mengabaikan, mau meresponi panggilan Tuhan, mau menghiraukan teguran, mau menghiraukan nasihat, mau menerima nasihat, maka ayat yang selanjutnya 33 disanakan, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Halo, pilihan ada padamu, ada pada saya. Apakah kita mau mengabaikan? Selagi masih ada kesempatan, selagi masih hidup, kesempatan sangat besar. Jangan abaikan peluang atau kesempatan yang diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, tema pada khotbah pagi hari ini sebenarnya temanya adalah jangan abaikan kesempatanmu. Jangan abaikan peluangmu. Dalam hidup udah banyak peluang. Mari perhatikan baik-baik. Kalau ada kesempatan kita berbuat baik. Terlebih daripada atas segala kesempatan kita diberi tawaran keselamatan. Jangan abaikan. Jangan hilangkan momentum, peluang, kesempatan yang masih ada pada kita. Akhirnya kita lihat di sini, tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan dan malapetaka. Ini bagi yang sudah hidup. Yang sudah mati jelas. Ketika sungguh-sungguh kita tidak mengabaikan kesempatan, kita mempergunakan peluang itu dengan baik, maka kita akan berakhir dalam pangkuan Bapa Abraham, surga kekal menjadi bagian kita. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu ingat, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Masa pandemi corona, dimanapun Anda berada, apapun kesulitan Anda yang Anda hadapi, firman Tuhan, kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan. Dia datang untuk membawa kita kembali kepada Bapa di surga. Jangan abaikan tawaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami rindu supaya kesempatan, peluang yang ada pada kami selagi hidup tidak kami abaikan, tapi kami sungguh-sungguh mempergunakan kesempatan itu untuk keselamatan kami. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kau kiranya memberkati firman-Mu ini menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkannya, supaya sungguh wejangan firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi kami selagi kami masih hidup. Kami punya kesempatan berbuat baik, kami punya kesempatan menabur, kami punya kesempatan untuk menawar tawaran keselamatan yang daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, mari kedangkan tanganmu, terimalah anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta pengayoman Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai daripada pagi hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di minggu yang akan datang.